Balapan utama MotoGP Portugal 2025 di sirkuit Algarve Portimao menghadirkan drama, dominasi, dan derita yang menggambarkan musim MotoGP yang begitu dinamis. Marco Bezzecchi tampil sempurna, dari pole position hingga menguasai setiap lap dengan keunggulan mutlak. Sementara itu, Ducati Lenovo kembali terjerembab dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Diselamatkan hanya oleh performa luar biasa Alex Marquez dan tim satelit Gresini. Balapan ini bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi juga siapa yang mampu bertahan. Dari jatuhnya Franco Morbidelli hingga nasib apes Joan Mir. Dari perjuangan Acosta menahan tekanan hingga tragedi kecil Pecco Bagnaia yang kembali kehilangan poin. Portimao memperlihatkan dengan jelas, musim ini bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang ketahanan dan konsistensi. Begitu lampu start padam, Marco Bezzecchi langsung melesat seperti peluru dari posisi pole position. Ia mempertahankan posisi pertama dengan sempurna. Diikuti Pedro Acosta di posisi kedua dan Alex Marquez di posisi ketiga. Namun drama langsung terjadi di lap pertama. Franco Morbidelli terjatuh setelah terlibat kontak dengan Pol Espargaro. Start yang kacau bagi beberapa pembalap, sementara Bezzecchi tampak tenang di depan. Memasuki lap kedua, Alex Marquez mulai menunjukkan tajinya. Ia berhasil menyalip Acosta untuk merebut posisi kedua. Sementara Francesco Bagnaia menyalip Fabio Quartararo untuk naik ke posisi 4. Baru 2 lap berjalan, Bezzecchi sudah membangun jarak hampir 1 detik dari Alex Marquez di posisi kedua. Sebuah tanda dominasi yang akan terus berlanjut hingga akhir. Sial bagi Joan Mir, nasib buruk seolah belum mau meninggalkannya. Untuk kedua kalinya secara beruntun, pembalap Honda itu harus menepi akibat masalah teknis pada motornya. Hal serupa juga menimpa Enea Bastianini. Namun pembalap Italia itu memilih masuk pit dan melanjutkan balapan setelah menukar motornya. Di depan, situasi relatif stabil. Bezzecchi nyaman di posisi pertama, diikuti Alex Marquez dan Pedro Acosta. Sementara Pecco Bagnaia masih bertahan di posisi keempat, namun tertinggal hampir 2 detik dari Acosta. Di belakang mereka, pertarungan sengit terjadi antara Brad Binder, Fermin Aldeguer, dan Fabio Quartararo untuk posisi kelima. Drama kembali muncul di lap ke-11. Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali, kembali kehilangan kendali dan terjatuh saat tengah mengejar posisi podium. Crash ini menjadi pukulan telak bagi Ducati Lenovo Team yang sudah tampil di bawah ekspektasi selama beberapa seri terakhir. 5 lap menjelang finish, Bezzecchi makin tak terkejar. Ia unggul 4 detik dari Alex Marquez, sementara Acosta tampak puas mengamankan podium ketiga. Hingga garis finish dikibarkan, posisi tidak berubah. Bezzecchi finish pertama dengan dominasi mutlak, diikuti Alex Marquez dan Pedro Acosta. Di tengah keterpurukan tim pabrikan Ducati Lenovo, justru tim satelit Gresini yang kembali menjadi penyelamat. Alex Marquez tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Setelah menang di sprint race, adik Marc Marquez itu melengkapi performanya dengan podium kedua di main race. Hasil yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gresini dan Ducati. Fermin Aldeguer pun tampak tak kalah impresif. Pembalap muda yang baru naik ke MotoGP itu berhasil finish di posisi keempat, menambah catatan positif untuk Gresini. Padahal, di sesi kualifikasi, tak ada satupun motor Ducati yang menempati front row. Sesuatu yang jarang terjadi dalam beberapa musim terakhir. Namun, lewat tangan dingin Alex Marquez dan keberanian Fermin Aldeguer, Ducati masih bisa tersenyum tipis. Tanpa mereka, hasil Ducati di Portimao bisa dibilang bencana total. Sejak absennya Marc Marquez karena cedera, performa Ducati Lenovo benar-benar anjlok.
Hasil terbaik mereka hanyalah kemenangan Pecco di sprint race GP Malaysia. Selebihnya, hanya deretan hasil buruk yang sulit diterima untuk pabrikan sebesar Ducati. Entah apa yang sedang terjadi di kubu Ducati Lenovo Team. Motor Desmos edisi GP25 yang sebelumnya dianggap nyaris sempurna, kini tampak sulit dikendalikan oleh para pembalapnya. Seolah kehilangan sentuhan ajaib setelah absennya Marc Marquez. Pecco Bagnaia kembali menjadi korban. Crash di lap ke-11 membuatnya gagal finish untuk keempat kalinya secara beruntun di main race sejak kemenangan terakhirnya di GP Jepang. Sebuah catatan yang sangat tidak biasa untuk pembalap sekaliber Pecco, terlebih dengan statusnya sebagai juara dunia 2 kali. Yang lebih mengkhawatirkan, posisi Pecco di klasemen semakin terancam. Ia kini tertinggal 35 poin dari Bezzecchi di posisi ketiga. Sementara Pedro Acosta yang duduk di posisi kelima hanya berjarak tipis dan siap menggeser posisinya kapan saja. Sementara itu, Nicolo Bulega, pembalap pengganti Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, belum mampu menunjukkan potensi besar di debutnya. Ia hanya mampu finish di posisi ke-15 dan meraih 1 poin. Meski bisa dimaklumi karena baru pertama kali turun di main race MotoGP. Hasil ini menegaskan bahwa tanpa Marc Marquez, Ducati Lenovo Team kehilangan arah. Hasil buruk beruntun ini tentu menjadi alarm keras bagi gigi dalinya dan seluruh struktur Ducati. Motor juara dunia tidak seharusnya kesulitan seperti ini. Apalagi ketika tim-tim satelit seperti Gresini justru bisa bersinar menggunakan motor dengan spesifikasi yang hampir mirip. Marco Bezzecchi tampil seolah tanpa kelemahan. Sejak sesi latihan hingga kualifikasi, performanya konsisten di level tertinggi. Pole position berhasil diamankan, podium ketiga di sprint race menjadi pemanasan, dan puncaknya, kemenangan absolut di main race. Ia menutup akhir pekan di Portimao dengan kemenangan yang begitu meyakinkan. Unggul 2,5 detik dari Alex Marquez di posisi kedua. Hasil ini tak hanya memperkuat posisinya di klasemen, tapi juga mencatatkan rekor baru bagi Aprilia. Untuk pertama kalinya, mereka memenangkan 3 main race dalam satu musim MotoGP. Dominasi Bezzecchi semakin mempertegas bahwa musim 2025 ini bisa jadi miliknya. Konsistensi, kecepatan, dan ketenangan di lintasan menjadikannya salah satu pembalap paling komplit sejauh ini. Dengan keunggulan 35 poin di atas Pecco Bagnaia, Bezzecchi kini menjadi favorit kuat untuk finish di posisi 3 klasemen akhir MotoGP 2025.